cerita terdahulu, dari cerita yang satu hingga cerita sejarah. Pada tahun 1530, Sudan telah menjadi sebuah kerajaan Islam yang dipimpin oleh Mas Ratu Inten Dewata atau Ratu Pucuk Umat bersama Eyang Pangeran Satri tumbuh dengan pesatnya. Kemakmuran dan keraharjaan kerajaan Sunda sebagai kerajaan Islam sangat dirasakan oleh masyarakat Sunda hingga Tatar Pasundan. Seiring dengan perjalanan waktu, kejayaan kerajaan Sunda Larang dilanjutkan oleh pimpinan yang gagah pedas tanpa lawan hingga Asam Hanebudi, yakni Raden Angka Kencana. Berawal dari konflik dan peperangan tidak berkesudahan selama belasan tahun kerajaan Pajajaran. Pemerintahan yang berpusat di Pakuan Pajajaran mengalami kekacauan. Pajajaran sirna bumi lenyap dari muka bumi pada tanggal 11 bagian terang bulan Resaka tahun 1501. Eyang Prabu Surya Kencana memberikan mandat kepada 4 Kandagaladri yang dipimpin oleh Batara Sang Hyang Hawu atau Mbah Jaya Perkosa untuk menghimpun 44 kerajaan wilayah beserta panci-panci dan unggul ciri kerajaan masing-masing agar diserahkan kepada Raja Sumedang Larang saat itu.
Yosef. Raden Angkawijaya, putra dari Eyang Pangeran Santri, menerima kepercayaan dari para pangagum Pajajaran untuk meneruskan kepemimpinan Pajajaran di bumi Sumedang Barat dengan disematkannya mahkota Binokasi Sang Hyang Pakir, simbol kebesaran dan keuntungan raja-raja Pajajaran, hingga menjadi Raja Sumedang Barat terakhir dengan gelar Prabu Gesang. Kerajaan wilayah Gesang Kumaun ikut mengabdikan diri kepada kerajaan Sumedang Barat. Di sana ajaran keislaman tersebar menyeluruh ke seluruh pelosok wilayah Jawa Barat karena dipimpin oleh seorang raja yang penuh dengan kebijaksanaan, mewarisi ilmu agama yang luhur. Dengan menerapkan sistem pendidikan kepada generasi penerus tentang pemahaman, pola, tata cara kedisiplinan dalam kehidupan, nyantri, pemahaman ajaran keagamaan tentang aturan hidup. Yang tiga, memiliki kepribadian yang siap guna, dilengkapi keterampilan hidup, kemerdekaan sikap khususnya dalam sistem pertahanan diri atau bela diri, moga ajen keparikulan suka. Yang memiliki wawasan pengetahuan tentang sistem kenegaraan, sadar aturan dan sadar hukum. Dan Yunda, simpulan sikap ilahiyah yang mencetak kembali generasi penerus bangsa menjadi manusia yang siap guna pada derajat makhluk insan kamil. Eyang Prabu Gesang dalam menerapkan patung-patung Pajajaran melalui sistem penerapan sosial budaya secara Islami sangat menarik simpati dan menginspirasi bagi seluruh lapisan masyarakat Sunda, mulai dari wilayah timur Cipamali, wilayah tengah Ciserayu, sampai wilayah selatan Pulau Sumatera. Mereka bersatu dengan kebijakan-kebijakan beliau dari alim dan bijaksana. Berbagai permasalahan terjadi di seluruh wilayah dapat diselesaikan dengan paripurna, sirih asa, sirih asi, sirih asu, dan sirih wawangi. Saatnya merakai inovasi dan kolaborasi. Kini pangagum Sunda bersama masyarakatnya geus mulia dunia kuda nyaring carincing nirpandita ugai tatapa mapak Pajajaran anyar, meneruskan perjuangan Raja Sunda terakhir, mengemban amanah Pajajaran untuk mewujudkan kembali kemakmuran rakyat Sunda, rakyat Jawa Barat, melalui kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat dengan visi Jabar Juara Mahir Batin, mewujudkan insan-insan yang mulia, memiliki nilai sebagai manusia yang paripurna, yaitu dengan memiliki fisik yang kuat, otak yang cerdas, hati yang berakhlakul karimah, dan rajin beribadah, sesuai dengan salah satu visi misinya saat ini, yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama